Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN, kami peserta Latsar Pemkab Ogan Komering Ulu Angkatan 4 Kelompok 2 yang beranggotakan Hikmah Elia Lestari, Wike Ferawati, Sari Dewi, Maharani, dan Anissa Nanda Anindita. Di sini kami akan menampilkan video role model bad practice dan best practice bagi ASN. Video pertama akan menampilkan role model bad practice bagi ASN. Profil lengkap HW, guru pesantren di Bandung yang nekat perkosa belasan santriwatinya. Yang bernama lengkap Heri Wirawan, lahir di Garut pada tanggal 19 Mei 1985. Pondok pesantren HW ini bernama Madani Boarding School yang berlokasi di RT 5 RW 8 Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2016. Bangunan berlantai 2 dengan bercat biru muda serta aksen cat kuning tersebut tampak semakin tidak terawat sejak HW alias Heri Wirawan ditahan oleh kepolisian. Nasib malang menimpa 12 santriwati di Pondok Pesantren Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mengalami pelecehan seksual bahkan diruda paksa oleh ustadz yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Aksi bejatnya itu telah dilakukan selama 3 tahun atau sejak tahun 2016 hingga 2019. Dilansir dari tribunnews.com, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali, mengungkapkan ada 12 santri yang menjadi korban dari perbuatan bejat pelaku. 4 di antara korban sampai melahirkan. Atas kesalahannya tersebut, Heri Wirawan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi. Terdakwa hukuman mati diikat kedua tangan dan kakinya ke tiang penyangga, dalam posisi berdiri, duduk, berlutut sesuai ketentuan jaksa. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan pada anak yang pertama, yaitu orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pendidikan anak. Yang kedua, orang tua menanamkan rasa malu sejak dini. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan kenyamanan sehingga anak tersebut berani untuk bercerita mengenai kegiatannya. Keempat, yaitu orang tua harus memberikan edukasi sejak dini mengenai seks, tentang dampak yang akan terjadi dan juga bagian privasi pada tubuhnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi adalah yang pertama, instansi pendidikan harus lebih selektif dan ketat dalam memilih guru dan pengajar. Yang kedua, edukasi seksual sejak dini agar anak-anak mengetahui dampak dari pelecehan seksual itu sendiri. Yang ketiga, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penegakan aturan yang seadil-adilnya. Upaya yang harus dilakukan oleh siswa yaitu segera meng-show-up ketika terjadinya pelecehan seksual, agar kasus ini segera diketahui dan ditanggapi oleh pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Role model yang baik bagi ASN adalah seseorang yang pemikirannya, tingkah lakunya memiliki jiwa nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Sosok yang bisa kita jadikan contoh adalah Nila Tanzil. Berikut ulasan profilnya. Nila Tanzil, lahir di Jakarta 29 April 1976. Nila Tanzil lulusan sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, di mana ia mendapat kehormatan sebagai lulusan terbaik. Nila Tanzil adalah seorang CEO Travel Park Indonesia dan beliau pendiri Taman Bacaan Pelangi. Nila Tanzil, beliau seorang perempuan muda yang rela melepas pekerjaan profesionalnya untuk memenuhi panggilan jiwa untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Beliau berusaha menumbuhkan minat literasi hingga ke pelosok negeri untuk memajukan generasi bangsa menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dari berdirinya 82 perpustakaan tersebar di 15 pulau di Indonesia Timur, dan kurang lebih ada 1.250 hingga 3.000 buku cerita anak di masing-masing perpustakaan. Taman Bacaan Pelangi yang Nila Tanzil dirikan tidak hanya ramah anak,
namun juga memberikan pelatihan kepada para kepala sekolah, guru, dan pustakawan tentang sistem pengelolaan perpustakaan dan program perpustakaan yang mampu menumbuhkan minat baca anak. Sudah seharusnya Nila Tanzil mengantongi banyak penghargaan atas prestasi yang dicapainya. Penghargaan-penghargaan yang Nila Tanzil raih antara lain, ia dinobatkan sebagai 10 Inspiring Women 2015 oleh Forbes Indonesia. Lalu, ia juga mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2013 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan tentunya banyak penghargaan lain lagi yang ia dapatkan. Dari video yang telah kita saksikan bersama, bahwa sosok Nila Tanzil ialah sosok yang sangat berpengaruh positif terhadap masa depan nusa dan bangsa. Dan kita sebagai aparatur sipil negara dapat memetik banyak contoh baik yang telah Nila Tanzil terapkan, seperti dalam bidang manajemen pengadaan taman bacaan yang semakin hari semakin bertambah, juga nilai smart yang Nila Tanzil miliki sehingga ia dapat membuat jaringan bersama orang lain untuk membuat taman bacaan yang ia dirikan semakin hari semakin berkembang. Saran saya untuk saudara Nila Tanzil ialah agar ia dapat mempertahankan bahkan mengembangkan lagi jaringan yang ia miliki guna membuat taman bacaan pelangi yang ia dirikan dapat semakin bertumbuh juga berkembang pesat.